Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Sekali lagi Tuhan menarik kami datang mendekati hadirat Tuhan dengan cinta kasih yang ajaib, sehingga kami boleh menghampiri dan boleh bersiap untuk mendengarkan firman-Mu yang hidup, firman yang menghidupkan, firman-Mu yang suci, dan firman yang bersihkan, firman yang adil, dan memberikan kepada kami kebenaran dan keadilan, firman yang benar, dan memberikan kepada kami pengertian yang sejati tentang firman. Kiranya Tuhan, Roh-Mu mengerjakan semua itu dan memperkuat dan mempertumbuhkan kerohanian kami, sehingga makin hidup, makin mirip dengan Tuhan kami. Dengar doa kami yang kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara kita setiap minggu datang ke sini. Tuhan menambah iman dan memelihara kesejahteraan kita masing-masing. Hari ini akan akhir khotbah di bukit. Jadi ini kesempatan terakhir mendengarkan khotbah di bukit yang tercantum di dalam Matius pasal 5, pasal 6, dan pasal 7. Dan dua ayat yang hari ini kita akan bahas bukan perkataan Tuhan Yesus, tapi perkataan yang menulis Injil Matius, yaitu Rasul Matius memberikan catatan dua ayat mengenai reaksi orang yang mendengarkan khotbah di bukit di depan Yesus Kristus. Jadi Yesus berkhotbah, murid-murid mendengar, lalu Matius mencatat menjadi Injil Matius di dalam 4 Injil. Dan kalimat kedua ini, setelah Yesus berhenti selesai, lalu muncul dua kalimat sebagai sesuatu peninjau yang melihat di pinggir. Melihat Yesus bagaimana berkhotbah, orang bagaimana mendengar. Selesai khotbah, mereka yang dengar semua tercengang, semua kaget, dan mereka mengatakan dua kalimat. Yesus berkhotbah sebagai yang berotoritas, tidak seperti yang khotbah dari orang-orang skripsi, dari orang Yahudi. Jadi beda. Mari kita membaca kitab suci dari pasal 7 Matius, ayat terakhir, dua ayat dari pasal yang ke-7 ini. Matius pasal 7 ayat terakhir. Dan setelah Yesus mengatakan perkataan ini, takjublah orang banyak yang mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak sebagai ahli Taurat mereka. Mari kita membaca bersama-sama pasal 7 ayat 28 dan ayat 29. 1, 2, 3. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak yang mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli Taurat mereka. Atau terjemahan yang lebih tepat adalah setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, mereka sangat takjub mendengar pengajarannya, sebab dia mengajar mereka seperti orang yang berotoritas, lain sekali dengan ahli Taurat yang mereka selalu dengar. Pembacaan kitab sampai di sini. Ini adalah catatan dua ayat untuk menilai apakah reaksi pendengar khotbah Yesus Kristus. Saudara-saudara, yang berkhotbah selalu menyampaikan apa yang dia sanggup, apa yang dia tahu, apa yang dia ingin ajarkan. Tapi pendengar selalu mempunyai tanggapan berdasarkan kemampuan mereka, berdasarkan kesan mereka, dan berdasarkan reaksi mereka.
Ada orang khotbahnya dalam sekali, pendengar tidak mengerti sekali, tapi pengkhotbah rasa dia orang yang ilmunya tinggi. Ada orang yang waktu dia berkhotbah sederhana sekali, tapi mendengar banyak yang sangat tajam dan sangat dalam artinya. Beda sekali Yesus berkata-kata mengajar orang lain dibanding ahli-ahli Taurat dan ahli-ahli skripsi di dalam Alkitab. Mereka memberikan pengajaran, faedahnya, hasilnya, akibatnya sama sekali total berbeda. Apakah yang kesan? Apa yang direaksikan oleh pendengar? Pertama, mereka takjub. Kedua, mereka merasa Yesus lain sama pengkhotbah yang lain. Karena Yesus berkhotbah sebagai orang yang ada otoritas. Nah, saudara-saudara, sejak puluhan tahun yang lalu saya terpengaruh oleh dua ayat ini. Saya sangat kaget melihat mereka takjub melihat Yesus Kristus. Apakah reaksimu setelah dengar khotbah? Ada pendeta khotbahnya muluk-muluk, dengar itu teori tok. Engkau tidak rasa takjub, tidak rasa heran, juga tidak rasa diganggu, juga tidak rasa ditegur, rasa dengar tambah teori satu, menambah pengetahuan lebih banyak, sesudah itu bubar. Tapi Yesus pelayanannya lain. Siapa yang memberitahu Yesus disertai oleh Allah sehingga Nikodemus mau datang malam-malam ketuk pintu. Tuhan Yesus, kami mengetahui. Dari mana tahu? Mengetahui apa? Kalau tidak ada Allah menyertai engkau, tidak ada orang bisa melakukan mujizat seperti apa yang engkau lakukan. Berarti Yesus tidak memperkenalkan diri, tapi Roh Kudus memperkenalkan Yesus di dalam hati orang-orang yang melihat, mendengar, mengikuti pelayanannya. Lalu mereka mengambil satu kesimpulan. This man is different. This man is experiencing the presence of God. And if God is not with him, he will never do these works such as performing the miracles, healing the sick, and cast out the Satan. Kenapa Yesus bisa mengusir setan? Kenapa Yesus bisa melakukan mujizat? Kenapa Yesus bisa menyembuhkan orang sakit? Yesus bisa melakukan semua tanda-tanda yang berkuasa dan ajaib ini. Konklusinya karena Tuhan menyertai dia. Bukankah Tuhan menyertai semua orang? Tidak. Bukan sama-sama Tuhan menghadapi orang? Tidak. Ada orang diberkati dengan penyertaan yang konkret. Sehingga yang dilakukan, yang dikhotbahkan, yang dikerjakan langsung berbuah. Ada orang yang kerja banyak, biasa-biasa. Tidak ada akibat, tidak ada hasil apa-apa. Di dalam Yohanes pasal ketiga, pertama orang mengaku Yesus disertai Allah dan malam-malam datang mengalami kebahayaan, mungkin dikucilkan sama orang Farisi. Ada seorang tua namanya Nikodemus, ketuk pintu minta bertemu dengan Yesus. Tidak tunggu Yesus bicara, dia ngomong dulu pendahuluan. We know Lord God is with you. Otherwise no one can do what you have done in performing miracles. Saudara-saudara, waktu Yesus begitu keluar melayani, langsung menarik perhatian orang-orang kalangan tertinggi. Nikodemus bukan orang biasa. Nikodemus bukan pendengar atau pelajar Taurat yang biasa. Dia ada guru orang banyak. Dia adalah rabi banyak orang bangsa Israel. Tapi dia seorang guru, seorang rabi. Waktu ketemu Yesus, dia berkata, Rabi. Rabi memanggil orang lain rabi. Itu kadang-kadang biasa. Sebab itu namanya sesama rekan. Sebagai dosen ngajar di satu universitas, memanggil dosen yang lain. Dosen karena sama-sama dosen, itu biasa. Tapi ini tidak.
Nikodemus seorang rabi, mengajar banyak orang di sinagoge, di rumah sembahyang orang Yahudi. Terkenal di sini sana, banyak orang mengaku dia rabi yang besar. Sedangkan Yesus seorang biasa, baru umur 30, belum dikenal mana-mana. Tetapi rabi yang sudah terkenal namanya Nikodemus sendiri mengeluarkan kalimat dari mulutnya menyebut Yesus nabi. Itu tidak gampang. Saudara-saudara, rabi mengaku rabi itu kalau serekan, seinstitusi itu gampang. Rabi mengenal rabi yang derajatnya lebih rendah, umurnya lebih muda, itu tidak gampang. Katakanlah kalau Nikodemus umur 60, Yesus umur 30. Bagaimana kita berani mengatakan Nikodemus umur 60? Dia sendiri mengatakan, orang sudah tua, mungkin kembali masuk ke dalam perut ibunya, dilahirkan satu kali lagi, berarti dia mengaku tua kan. Nah Yesus adalah umur 30 mulai, dan 60 mengaku 30 rabi. Itu sama seperti profesor yang sudah tua memberitahu kepada seorang seperti Daru umur 30-an, profesorku. Itu tidak gampang. Nah ini permulaan pelayan Yesus Kristus. Tetapi yang penting adalah kalimat yang tadi kita baca. Yang mendengar setelah mengikuti khotbah di bukit dari fase 5, fase 6, fase 7. Mereka mengatakan herannya. Orang ini mentakjubkan. Orang ini mengherankan. Karena dia berkhotbah lain sama pengkhotbah yang lain. Sama seperti engkau kunjungi gereja. Lalu engkau kunjungi satu gereja yang khotbahnya sangat berkuasa, pengkhotbah sangat lincah dan memberikan kalimat yang mempunyai otoritas yang besar. Engkau bilang heran ya, orang ini lain. Saya bukan orang biasa. Saya orang yang sudah sering dengarkan pendeta yang lain. Saya sudah keliling mana-mana dengar. Tidak ada pendeta khotbah seperti orang ini. Nah ini adalah the qualitative difference distinguished and sensitively discerned by the listener. Seorang pendengar yang secara kualitatif bisa membedakan orang ini sama pendeta lain. Orang ini khotbahnya ada ciri khas tersendiri. Orang ini bicara bikin saya kaget, bikin saya takjub. Karena saya belajar begitu banyak, tidak pernah mengetahui ada kalimat yang keluar dari mulut orang ini. Begitu tajam, begitu dalam, begitu segar, dan begitu berbeda dengan orang lain. Inilah yang ditarget di sini. Mereka takjub kepada apa yang dikatakan oleh Yesus Kristus. Sebab Yesus mengajar sebagai orang yang berotoritas. Lain tidak sama dengan semua ahli Taurat yang mereka dengar. Mereka mendengarkan ahli Taurat itu setiap minggu. Orang Farisi mengajar di rumah sembahyang orang Yahudi setiap minggu. Menghafal, mengerti, dan memberikan berita dari Musa. Dari perjanjian lama, semua mereka sudah mengerti dan mendengar juga terus mendengar. Tapi setelah dengar Yesus Kristus, rasa berbeda. Ini siapa ini? Kalimat Yesus Kristus mempunyai beberapa ciri khas yang saya pernah ngajar di sekolah teologi. Hari ini saya cuma ambil satu. Dia mempunyai otoritas yang menjadi kesan yang sangat-sangat mendalam dan indah yang diterima oleh pendengar. Saya percaya kita semua juga sering dengar khotbah pendeta-pendeta gereja lain, kota lain, atau di denominasi golongan yang lain. Tapi setelah engkau mendengarkan yang berkuasa, engkau rasa inilah, this is the one I should hear. This is the one I think very different. This is the one very distinctive.
Yang ini lain, yang ini berkuasa, yang ini berbeda sifat dengan semua yang saya pernah dengar di luar gereja ini atau di luar khotbahnya orang ini. Nah, ini yang dirasakan oleh pendengar-pendengar Yesus setelah selesai 5, 6, 7, 3 pasal daripada Matius. Permulaan Yesus naik ke gunung. Murid-muridnya datang ke depan. Maka dia duduk dan mengajar mereka. Itu semua bukan kalimat Yesus. Itu pendahuluan. Jesus climbed up on the hill and he sit down. Then the disciple come before him and he try to teach them. Ajar. Di sini bukan khotbah. Yesus memberi pengajaran, bukan memberikan khotbah teriakan. Perhatikan, waktu Yesus mengajar selalu duduk. Waktu berkhotbah selalu berdiri. Dan saya tidak pernah dengar seorang dosen teologi mengajar perbedaan ini di dalam kelas-kelas teologi. Tetapi mereka secara tidak sadar kadang-kadang melakukan. Jadi kalau engkau dengar pendeta khotbah hari Minggu selalu berdiri. Waktu engkau masuk kelas sekolah teologi, mereka selalu duduk. Apa bedanya berkata-kata berdiri dan berkata-kata duduk? Waktu Yesus ngajar, dia selalu duduk. Sesudah duduk, mulai mengajar. Waktu Yesus berteriak, percayalah aku datang dari Allah. Waktu dia berteriak, minta orang percaya, dia selalu berdiri. Apakah Yesus tidak boleh duduk mengatakan saya dari Allah, percaya kepadaku? Apakah Yesus tidak boleh berdiri mengajar, you mesti gini begini? Boleh aja. Tetapi ini dua sikap mengajar, duduk, berdiri, berteriak untuk orang beriman kepada dia. Ada makna khusus yang perlu kita membedakan. Waktu Yesus duduk, dia seperti raja di atas tatanya. Waktu dia duduk dan mengajar, seperti titah raja memberikan sesuatu perintah kepada rakyat-rakyatnya. Kita mesti taat, tidak ada tawaran. Kita harus menerima, menjalankan taat, karena itu ajaran. Tapi Yesus berdiri dan berteriak, percaya kepadaku. Itu seolah-olah manusia belum beriman. Dan Yesus menuntut manusia seharusnya beriman kepada. Dan dia teriak seolah-olah minta manusia percaya kepada dia. Apa sebab? Karena manusia percaya kepada Allah itu adalah sewajarnya. Percaya kepada Yesus seperti tidak wajar. Siapa kamu? Kamu manusia. Sama seperti saya. Saya manusia. Kau dilahirkan di dunia, saya juga dilahirkan di dunia. Ada apa saya mesti percaya kamu? Hak apa engkau tuntut saya percaya? Kedudukan apa? Posisi apa? Engkau melebihi tinggi dan engkau menuntut saya beriman kepadamu. Dan Yesus tidak memaksa. Dia tidak pakai otorita untuk mendorong, memaksa orang harus berbakti kepada dia. Dia minta, percayalah kepadaku. Aku datang dari Bapa. Barang siapa yang mempercaya aku, akan keluar air seperti air mancur di dalam jiwanya. Meluap terus, memancar terus, sampai hidup yang kekal. Ada seolah-olah semangat meminta orang percaya kepada dia. Dan dia tidak pakai hak istimewa duduk sebagai raja, sebagai guru untuk mendidik. Dia berdiri, minta manusia perhatikan dan beriman kepada dia. Saudara-saudara, sekarang banyak pendeta waktu khotbah hari Minggu berdiri, waktu ngajar sekolah teologi dia duduk. Itu secara tidak sadar sudah dipengaruhi oleh sikap Yesus membedakan khotbah dan pengajaran. Pengajaran ada membawa sesuatu kebenaran yang dibagikan kepada murid, supaya murid mengerti sesudah itu menjalankan. Harus mengetahui kebenaran,
dan harus melaksanakan. Maka dia tutup. Tetapi orang mau percaya Yesus harus menembusi semua kesulitan. Sebagai manusia dipercaya seperti Allah, itu tidak mungkin. Maka Yesus berteriak supaya orang memperhatikan perbedaan dia di mana. Setelah 3 pasal, mulai dari berbahagialah, 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 9 bahagia yang dijanjikan kepada orang-orang yang menjadi anggota atau menjadi penduduk kerajaan Allah. Tuhan menjanjikan, ini kerajaan diberikan kepadamu. Kamu yang memiliki kerajaan surga, jikalau kamu mempunyai kekosongan, kemiskinan yang rasakan di dalam hatimu. Blessed are those who are poor in spirit, because they will have the kingdom of God. Blessed are those who are mourning with very sad and grief in their heart, because they will be comforted by God. Berbahagialah orang yang rendah hatinya. Berbahagialah orang yang rasa sedih kepada dosanya. Berbahagialah orang yang lembut. Berbahagialah, berbahagialah, berbahagialah. Ini semua janji. Ini dimulai dari janji dan diakhiri dengan peringatan. Kamu kalau rendah hati, kalau sungguh-sungguh meratapi dosamu, kamu akan memiliki surga. Engkau akan diberikan satu penghiburan, dan kamu akan mewarisi akan tanah, dan engkau akan diberkati seperti Nabi. Semua tuntutan, semua janjian disatukan di situ. Tapi akhir dari khotbah di bukit tidak lagi memberi peringatan, tidak lagi memberikan akan pengajaran, tidak lagi memberi perjanjian, memberikan perintah dan mengingatkan kita, jikalau engkau tidak melakukan kehendak Bapa di surga, engkau tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Semua sudah disediakan, tapi bagi mereka yang tidak jalankan, tidak ada bagian. Ini sudah memberikan seru pemisahan. Yang taat lakukan perintah Tuhan mendapatkan kerajaan Allah. Yang tidak taat akan diusir keluar daripada kerajaan surga. Dengan sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, aku belum pernah mengenal engkau, nyala daripadaku. Dan sesudah itu Yesus memberikan konklusi, fondasi itu penting. Kita menjadi orang Kristen tidak lain seperti kita menjadi orang yang berwatak tinggi, orang yang berpengetahuan yang dalam, orang yang mempunyai perasaan tanggung jawab yang berat, orang yang mempunyai karakter yang indah, harus memiliki fondasi. Sebagaimana bangunan yang tinggi tidak boleh tidak memancang fondasi yang kuat. Sebagaimana bangunan yang besar tidak mungkin tidak pakai dasar lalu berani bangun hanya karena pasirnya banyak, batanya banyak, uangnya banyak, pokok bangun besar. Karena ada banjir, ada hujan keras, ada angin tiup, ada air pasang, akan menguji mutu kekuatan bangunan itu. Pada waktu Aceh ditimpa dengan satu gempa bumi yang besar dan dengan sesuatu tsunami yang menakutkan. Ratusan ribu rumah roboh. Ratusan ribu orang tidak ada tempat penginapan. Berkeliaran di tengah-tengah dunia terbuka. Dan mereka susah payah mencari satu tempat untuk bisa melindungi diri. Waktu roboh itu menjadi puing-puing seluruh kota. Ada satu bangunan yang kuat, tetap berdiri dengan tegak. Setelah goncang, dia tetap tegak. Setelah gempa bumi, tetap tegak. Setelah tsunami yang menakutkan lewat, dia tetap tidak roboh. Itu masjid di Aceh yang dibangunnya sangat-sangat kuat di atas fondasi yang mahal dan yang sangat bermutu. Ini membuktikan manusia mementingkan ketuhanan,
mementingkan beribadah di agama lebih penting dari usaha yang hanya cari untung uang di dunia saja. Company jatuh, bank roboh, banyak sekolah rusak. Tetapi kenapa masjid kuat? Karena mereka waktu bangun sudah pikirkan demi Allah mereka berani bayar harga lebih besar. Demikian gedung gereja waktu dibangun, kita pikir mesti perlu uang begitu banyak. Dari mana uang itu? 15 tahun yang lalu. Mendapatkan uang tidak gampang. Persembahan setiap minggu tidak banyak. Lalu bangun gedung sebesar ini, itu perlu pakai berapa tukang, berapa semen, berapa bata, berapa besi, dan berapa karya kerjaan. Akhirnya panitia saya bentuk, kita mau tender ke siapa? Cari yang murah atau cari yang mahal? Kalau mahal, uangnya banyak. Kalau murah, tidak tahu kekuatan sampai di mana. Setelah runding, semua ambil keputusan, panggil kontraktor, pembangun yang paling mahal. Saya kaget. Saya tanya, kenapa mau pakai yang paling mahal? Jawabnya, karena ini untuk pekerjaan Tuhan. Tak boleh main-main. Saya salut di dalam hati saya. Saya menghormati mereka. Karena ini bukan kebaktian biasa. Bukan usaha hari-hari. Ini adalah sesuatu beribadah kepada Tuhan dengan tanggung jawab di dalam kekekalan. Lalu sama-sama dengan saya kita runding bagaimana desain, fondasinya berapa, lalu sampai berapa dalam, atasnya kolom berapa biji, satu biji berapa besi, berapa tahan dayanya kalau gempa bumi tidak tiba. Akibatnya kita sama-sama ambil keputusan, setiap kolom harus bisa menanggung beratnya di bagian ini 120 ton. Di belakang ini ada kolom-kolom, di belakang situ ada kolom-kolom, berpuluh-puluh kolom besar dari nol lantai dasar sampai atas kira-kira 36 meter, termasuk ketinggian daripada 2 susun daripada parkir, lalu termasuk kolom yang tingginya menunjang itu Calvin aula, sesuai itu nunjang ke sini dari lobby sampai atas hampir 18 meter dengan bawah 40 meter. Semua mempunyai kekuatan satu kolom 120 ton. Yang paling berat 200 ton dibangun. Waktu itu untuk memancang supaya dasarnya kuat, maka 532 kolom yang memancang ke bawah. Itu kelilingi seluruh tanah 14.750 meter persegi untuk menjadi satu dataran yang tidak gampang goncang fondasi. Kalau sudah fondasi kuat, kita kebaktian lega. Meskipun begitu besar, kita tidak usah takut ditimbun, ditindas, lalu kita mati. Karena sudah hitung semua dengan sebaik mungkin. Di sini tidak ada tiang. Lalu semua lampu digantung di situ. Dari lampu itu atasnya ada besi yang panjang 50 meter untuk jalan-jalan kalau mau kita betulin lampu yang patah atau rusak atau yang ini semua digantung dari atap bundar itu sebagai satu dom. Dari situ las besi gantung ini. Sehingga ini begitu panjang dari situ sampai sini hampir 50 meter, tidak ada tiang. Nah ini semua berdasarkan struktur yang kuat, lalu berdasarkan kolom-kolom yang mempunyai tahan yang sangat besar, lalu fondasi yang tanam ke dalam tanah yang sangat dalam dan sangat panjang. Itu kolom ke bawah ditanam 530 lebih, yang setiap tiangnya adalah lebih dari 15 meter ke dalam tanah, sehingga kuatnya ini begini. Begitu ajaran Yesus Kristus,
fase 5, fase 6, fase 7 akhir. Yang terakhir. Yesus bicara tentang fondasi. Ajaran Yesus penuh bijaksana, maka mentakjubkan orang. Kalimat terakhir adalah, jikalau engkau bangun di atas pasir, rumahmu akan roboh. Waktu air hujan turun, waktu air di bawah tanah pasang, waktu angin mentiup, akan roboh. Tetapi bangunan tidak akan menjadi roboh kalau engkau bangun di atas batu karang. Maka bagaimana gempa bumi, dia tetap tenang dan tetap teguh. Waktu air turun, dia tidak bocor dan dia tidak usah dibanjiri. Waktu air pasang, dia tidak usah membuat manusia tenggelam di dalamnya. Waktu angin tiup, dia tidak akan miring, tidak roboh. Kalimat terakhir daripada seluruh pengajaran Yesus tentang khotbah di bukit adalah fondasi. Lalu saya perhatikan, fondasi didirikan dari apa? Dari kepala? Justru tidak, dari kaki. Banyak orang memikirkan yang di atas, bangunan yang bagus, desainnya, tingginya, modelnya, mewahnya. Yang kita pentingkan yang kelihatan. Yesus mengatakan tidak. Yang dipentingkan yang tidak kelihatan. Kalau fondasi tidak kuat, bangunnya bagi indah, bagaimana habis bagus, bagaimana indahnya, akhirnya kalau roboh percuma. Tetapi haruslah yang tidak lihat, itu fondasi di bawah lebih dipenting daripada bangunan di atas yang kelihatan. Dan invisible part of the foundation is far more significant, more important in compare with the upper building which is visible. Yang kelihatan bukan yang paling penting, yang tidak kelihatan paling penting. Sekarang kita sekolah, kita beriman, kita melayani, kita berwatak, kita berkarakter kekristenan. Yang penting bukan atas yang kelihatan, tapi fondasi yang tidak kelihatan. Iman begitu adanya. Engkau beriman karena apa? Karena mendengar firman. Iman datang daripada pendengaran. Yang kau dengar kalau benar, yang kau tegakkan di atas iman yang benar. Yang kau dengar salah-salah, yang kau tegakkan di atas pasti salah. Kalau fondasinya miring, atas tak mungkin lurus. Kalau fondasinya lemah, atas tak mungkin kuat. Kalau fondasinya bergoncang, atas akan roboh. Karena fondasi menentukan atasnya. Itu sebab pada waktu Yesus bicara tentang fondasi, dia bicara bukan tentang kepala, mengerti berapa, ingat firman berapa, lalu engkau mengetahui berapa kebenaran. Tapi Tuhan Yesus mengatakan fondasi di kaki, bukan di kepala. Sekarang banyak orang Kristen pinter, pikirnya kepala, hafalan, rasio, logika, pengertian. Lalu sekolah teologi, sekolahnya pakai kepala, menghafal, mengerti, sudah belajar, mengetahui, dia kira sudah cukup. Yesus bilang tidak. Orang berfondasi adalah orang menjalankan semua kehendak Bapakku di surga. Hanya mereka yang menjalankan kehendak Bapakku di surga, baru mereka masuk ke dalam kerajaan Allah. Itu adalah nasib kekekalan. Not now. Di dunia ini banyak hal yang pura-pura, yang kelihatan lahiriah, yang hanya penting kelihatan di luar saja. Tapi di dalam kerajaan surga hanyalah mereka yang menjalankan kehendak Allah di surga baru bisa masuk. Yang menentukan rohanimu bukan pengetahuan di otak, bukan pengertian di rasio, bukan pengakuan di mulut, tetapi kelakuan di kaki. It is most important thing to understand your feet, your doing, your action
It's more important what you know. Kalau engkau mengetahui tapi tidak jalankan, itu menjadi orang munafik. Kalau engkau sudah mengerti banyak tapi tidak melakukan, itu beriman. Iman tanpa perbuatan, itu mati adanya. Saudara-saudara, ingat, fondasi bukan di otak, fondasi di kaki. Kakimu berdiri di atas batu karang seperti orang menjalankan kehendak Tuhan, itu tidak dibuang oleh Tuhan. Tapi engkau hanya mula mengaku Tuhan, Tuhan, aku mengaku engkau Tuhan, tapi tidak menjalankan, engkau akan disuruh Yesus nyala dari paraku. Karena dari permulaan sampai sekarang saya belum pernah mengenal engkau. Saudara-saudara, mari kita menghafal baik-baik, mengingat baik-baik, dan menjalankan setiap kalimat yang diucapkan dari mulut Yesus Kristus. Melaksanakan setiap kehendak yang ditetapkan di surga. Menjadi orang pelaksana firman Tuhan, itu lebih penting daripada orang yang mengaku mengerti Tuhan saja. Setelah mereka mendengar, mereka rasa takjub, astonished. Mengapa merasa takjub? Karena ada kualitatif perbedaan kalimat-kalimat ucap dari Yesus Kristus dibanding sama semua ahli Taurat yang mereka setiap minggu dengar di dalam rumah sembahyang. Sama seperti engkau saban minggu dengar khotbah, menjadi ahli dengar, ahli menerima, ahli ngerti, ahli pikir, tapi engkau tidak menjadi ahli menjalankan. Itu bahaya sekali. Saudara-saudara, you are trained to be listener. You listen fast, you listen more, you listen a lot of the word of God. Tetapi engkau tidak tahu bagaimana melaksanakan. Yesus berkata, hanya yang menjalankan, bukan yang dengarkan. Itulah orang yang berfondasi. Ini ajaran begitu sederhana, perumpamaan yang begitu gampang dimengerti, adalah ajaran yang paling penting yang Tuhan beritahu kepada kita. Even though very easy to listen, very easy to understand, but when you walk, you practice, you truly execute what you understand, that will become your foundation, which is so strong, so lasting, so unshakable. Kalau engkau menjalankan apa yang kau dengar, kalau engkau melakukan apa yang kau ngerti, maka itu akan membentuk fondasi yang kuat, abadi, yang tidak gampang dirobohkan oleh siapa saja. Kalimat ini menakjubkan. Kalimat dari pasal 5 ayat pertama sampai pasal 7 ayat terakhir. Semua kalimat itu menakjubkan. Semua mengherankan. Dan kalau engkau tidak sadar, engkau take it for granted, engkau kira itu sudah biasa. Saban hari dengan patung khotbah, tidak ada herannya. Saudara, cilakalah engkau memperbiasakan hal-hal yang luar biasa. Engkau mempersamakan hal-hal yang sama sekali berbeda. Karena firman Tuhan itu kekal, dan firman Tuhan akhirnya menuntut di dalam ujian terakhir dan di dalam sesuatu penghakiman terakhir, manusia yang tidak taat akan dibuang oleh Tuhan. Mari kita hati-hati, mari kita dengan gentar dan dengan rendah hati menjalankan semua kalimat yang sudah Tuhan memberikan ke dalam pendengaran kita masing-masing. Saudara-saudara, hari ini saya bicara tentang mereka sudah dengar, mereka memberikan reaksi takjub. I'm so astonished, I'm so surprised, because the talking of Jesus Christ is so different. Yesus begitu berbeda, kalimatnya, mutunya sangat berbeda dari semua orang lain. Kesadaran dan kecengangan, satu kerasaan, sesuatu terkejut, ketakjuban, ini penting sekali. Di dunia ini ada dua bangsa hidup di dalam ketakjuban. Orang apa-apa pun sama, apapun tidak beda, itu orang bodoh. Orang pintar membedakan ini lain, ini lain, ini lain.
Kalau engkau bisa membedakan, engkau orang pintar. Yang hanya mengerti persamaan itu orang bodoh sekali. Yang bisa merasakan itu beda, engkau menjadi orang bijaksana. Apa bedanya orang Kristen sama orang evolusi? Orang evolusi sama cari apa samanya manusia sama monyet. Maka semua orang evolusi orang bodoh. Orang Kristen menemukan bedanya manusia sama monyet. Karena monyet berbunyi, bersuara tetapi tidak berbahasa. Itu beda. Kenapa monyet mempunyai emosi tapi tidak pernah bisa ketawa? Itu beda. Mengapa monyet tidak bisa bereaksi secara agama kebertuan? Itu beda. Mengapa monyet bisa tahu ini sedikit, itu banyak, tapi tidak bisa hitung? Itu beda. Anything different in between man and other animals shows we are created after the image and the likeness of God. Yang membedakan kita dari semua binatang adalah kita dicipta menurut peta teladan Allah. Jadi yang mempunyai peta teladan Allah mengenal perbedaan antara manusia dengan binatang. Yang mengatakan sama, mereka sendiri membuang keunikan dicipta menurut peta teladan Allah dan menjadikan diri orang bodoh, kehilangan bijaksana. Saudara-saudara, saya sangat senang membedakan yang asli sama palsu, membedakan yang mahal sama yang murah, membedakan manusia bermutu sama tidak, membedakan orang berkarakter tinggi dan karakter rendah, membedakan orang pentingkan diri dan orang yang sangat memperhatikan orang lain. Saudara-saudara, menjalankan firman Tuhan, menjalankan perintah Yesus, menjalankan semua yang Tuhan senangi, menjalankan kehendak Bapakku di surga, itulah orang yang masuk ke dalam kerajaan Allah. Mereka takjub kalimat Yesus. Mereka tercengang dengan ajaran Yesus Kristus. They are all astonished. Ini bukan rasa heran, hebat ya. Puji Yesus, waduh khotbahnya bagus. Logikanya berjalan. Dan Yesus mempunyai fasih yang begitu indah. Oh, tepuk tangan. Saya paling takut setelah saya khotbah, lalu orang bilang, wah khotbahmu bagus. Fasihnya indah. Kalimatnya begitu mendalam, filsafatnya sangat meluas. Engkau orang intelektual yang tinggi. Sesudah tepuk tangan mereka pergi. Saya kira banyak pendeta dengar khotbah saya, ikut-ikut. Stephen Dong khotbah begini, dia sudah ikut khotbah begini. Maunya apa? Tidak ada gunanya. Karena yang Tuhan tuntut bukan kita bisa mengulangi kalimat atau kita bisa mengerti khotbahnya. Tuhan tuntut kita menjalankan kehendak Tuhan, membagikan cinta kasih Tuhan. Saya percaya Lincoln akan dapat hadiah besar di surga lebih dari banyak pendeta yang pintar ngoceh, pintar khotbah, karena dia menjalankan. Sekarang saya teruskan dengan ayat selanjutnya. Mereka melihat Yesus berbicara sebagai orang yang berkuasa, lain dengan ahli Taurat yang mereka jumpai setiap hari. Jadi pendengar itu bukan hanya mendengar engkau. Kalau pendeta kira pendengar hanya dengan dia, salah. Pendengar itu selain dengan engkau juga dengan yang lain. Jangan kira mereka dengar lalu iya gitu. Setelah dengar ini dan itu mereka membandingkan. Ini ayatnya. Mereka dengar khotbah Yesus, pengajaran Yesus. Mereka takjub dan mereka membedakan. Karena Yesus berbicara lain dengan ahli Taurat mengajar mereka. Sekarang saya tanya, apa caranya ahli Taurat mengajar mereka? The scribes, the Pharisees, orang Parisi, orang ahli Taurat mengajar dengan pengetahuan ke pengetahuan. Dengan otak ke otak, mulut ke telinga. Waktu saya mengajar homiletik, saya mengatakan ada 3 macam khotbah. Satu macam keluar dari mulut, masuk ke dalam telinga. Itu ada khotbah yang paling rendah. Kamu ini kalimat keluar, kalimat masuk. Yang khotbah sudah selesai, berhenti.
Yang dengar sudah selesai, juga berhenti. Minggu depan khotbah lagi yang lain. Pop, dengar tik 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 tik. Yang khotbah yang lain, dengar dengan lain. Lambat laun yang khotbah pelan-pelan, semua yang dikhotbahkan sudah hilang. Dia mulai kosong, mulai miskin, mulai kekurangan bahan. Tetapi yang dengar, makin tambah bahan. Akibatnya pendengar makin lama makin pintar, pengkhotbah makin malam, makin miskin. Ini banyak gereja terjadi seperti ini. Setelah dengar khotbah seorang pendeta 5 tahun, nothing new, nothing attracting, nothing fresh, nothing eager to listen again. Banyak orang dengar pendeta khotbah sudah 5 tahun habis, tidak ada baru, tidak ada segar, tidak ada perasaan butuh lagi dengar. Sudah tahu, itu khotbah apa saya sudah tahu. Ada orang pintar sampai bisa mengetahui pendeta khotbah ambil dari buku mana. Karena mereka suka beli buku, mereka suka cari bahan, mereka membandingkan. Oh, ini dari Google, ini dari buku ini, daripada pentafsir itu. Saya menjadi hamba Tuhan sudah 64 tahun. Saya tidak pernah takut khotbah saya selesai tidak ada. Saya tidak pernah pakai khotbah yang sulit sampai orang tidak ngerti. Meskipun segar, baru, terus ada pengisian. Tapi pengisian semua harus segar, harus gampang diterima. Dan harus limpah isinya dan segar perasaannya. Sehingga pendengar tidak habis-habis menerima khotbah saya berpuluh-puluh tahun. Tidak habis. Ada pendeta paling takut dipindah ke lain tempat. Karena mesti menyesuaikan situasi, lingkungan, manusia, tabiat orang yang lain. Dia kekualaan kalau menghadapi yang baru. Tapi ada pendeta yang sangat ingin cepat dipindah. Sudah 3 tahun pergi lain tempat, pergi lain. Karena apa? Karena kalau 3 tahun dia masih bisa isi kebutuhan. Kalau 30 tahun dia kekualaan, dari mana bahannya cukup untuk mengisi kebutuhan setiap minggu. Untuk yang masih belajar di sekolah dasar, sekolah menengah, mata pelajaran paling sulit yaitu mengarang sesuatu karangan kan, komposisi. Waktu setiap minggu mau tulis apa, mempegang itu susah sekali. Orang yang paling takut menulis karangan-karangan ciptaan daripada tulisan harus mengerti kesulitan pendeta. Dan Tuhan memberkati gereja ini. Saya sudah 31 tahun setengah di mimbar ini. Dari khotbah pertama sama khotbah di sini terus berbeda. 31 tahun. Berarti lebih daripada hampir 2000 khotbah. Gampang tidak. Selain hari Minggu, masih ada kebaktian lain. Masih ada speak. Masih ada seminar-seminar berjudul politik, kebudayaan, ekonomi, pendidikan, dan semua bagian kebudayaan yang lain. Saudara-saudara, tidak gampang. Maka pendeta bilang sama saya, setelah 2-3 tahun saya mau pindah. Karena dia tahu bahannya segera tidak gampang terus-menerus mengisi. Saudara-saudara, saya sekarang tidak bicara tentang pendeta. Saya bicara waktu orang membandingkan khotbahmu dengan khotbah orang lain, mereka memberikan sesuatu penghakiman, penilaian. Yesus khotbah lain sekali sama semua ahli Taurat orang Yahudi. Yahudi memberikan pengajaran dengan bahan yang baku, cepat habis. Tidak ada merangsang, tidak ada yang inspiring, tidak ada yang memberikan wahyu, ilham, atau rangsangan pikiran yang berarti. Dan tidak ada yang merubah masyarakat. Karena isinya sama. Seperti seorang guru teologi. 15 tahun yang lalu, papanya seorang hamba Tuhan ikut kuliah dia. 15 tahun kemudian, anaknya juga ikut kuliahnya. Suatu hari anak itu tidak bisa hadir
Sehingga lo kehilangan satu fatsal pengajarannya. Lalu Papa bilang, yuk belajar dari dia. Saya dulu juga belajar dari dia, dosen yang sama. Kamu kehilangan, lihat catatan saya. Waktu dilihat catatannya, setiap kalimat sama. Tidak robah satu huruf dari fatsal pertama sampai akhir. Dia baru tahu. Jadi dosen itu bisa mengulangi bahan yang lama untuk berpuluh-puluh tahun tidak ganti. Berarti puluh-puluh tahun menjadi dosen tidak belajar, tidak baca buku, tidak ada bahan pembaharuan lagi. Dan dia kasih tahu sama saya, ternyata dosen itu tidak pernah berubah bahan, tidak pernah baca buku, tidak pernah tambah-tambah bahan pengajarannya. Apakah dia malas? Atau dia bodoh? Atau dia sudah pintar, pengajarannya sudah top, tidak usah dirubah lagi. Saya tidak tahu. Tapi saya tahu, khotbah 30 tahun lebih di sini, setiap minggu lain, karena saya harus bertanggung jawab. Seperti air hidup, supply, tidak habis-habis. Menurut janji Tuhan, sampai hidup yang kekal. Saudara-saudara, maka waktu mereka membandingkan, bukan cuma bahan seger tidak. Yang mereka bandingkan adalah cara berbicara dengan semangat bagaimana. Nah ini yang hari ini kita harus perhatikan dengan teliti dan harus mewaspadai. Yesus berbicara sebagai orang berotoritas. Lain seperti ahli Taurat mereka berbicara diam-diam, biasa-biasa saja. Bedanya apa? Authority or not authoritative. Khotbahnya berkuasa dari Tuhan, atau khotbahnya cuma mengisi otak saja. Saya percaya kalau engkau setiap minggu datang dengar kebaktian hanya mengisi otak saja, engkau boleh tidak usah datang, beli buku baca di rumah cukup. Tapi kalau engkau sudah datang sendiri mendengarkan firman Tuhan keluar dari mulut hamba Tuhan di atas mimbar, atas satu kuasa yang mendesak, yang mengkoreksi, yang merubah, yang menegur, yang menghakimi, membentuk ulang seluruh hidup kerohanian dan karakter watakmu. Disitulah harganya luar biasa, penting dan bernilai tinggi sekali. Ini yang dikatakan di sini. Banyak orang bilang, katanya Patong hari ini khotbah di bukit terakhir cuma 2 ayat. 2 ayat ini mau khotbah apa? Saya sudah khotbah hampir 1 jam, masih belum selesai. Karena saya tidak takut kurang bahan, saya takut kurang kuasa. He speaks as he is the authoritative people. Yesus berbicara sebagai orang yang berotoritas. Di sini bukan power ya, bukan kuasa kekuatan, bukan kuasa energi, bukan kuasa fisik. Yesus bukan orang yang paling dempal, paling besar, yang spiritnya paling kuat. Yesus orang lemah, yang orang biasa, yang tidak mempunyai tampang yang elok sehingga kita menginginkan karena kita diiurkan. Tidak. Alkitab Yesaya pasal 53, dia mempunyai bentuk yang sangat seperti orang yang lemah, seperti orang yang kurus, seperti orang yang kurang sehat dan kurang vitamin. Dan tidak ada keelokan yang menarik perhatian atau mempersona kita. Namun demikian, pada waktu dia bicara, ada kuasa, bukan kuasa daripada fisik. Bukan kuasa dari badan spiritnya gede, atau dia dempal, atau dia memiliki daging yang besar-besar seperti ahli angkat besi. Tidak. Yesus sangat sehat, saya percaya. Karena dia pilih menjadi anak orang di dalam rumah tangga tukang kayu, mesti kerja berat. Sehingga pasti dia bukan seperti orang yang tidak ada vitamin, tidak ada gizi terus menjadi kurus. Pasti dia mempunyai kekuatan yang tidak kalah sama orang biasa. Tapi dia bukan seperti olahragawan yang bisa angkat 500 kilo besi. Orang yang memecahkan rekor ada 535 kilo diangkat.
Itu di dalam Olympic Games. Yesus bukan seperti itu. Tapi dia bicara seperti orang berotorita. Artinya apa? With the authority. Di sini bukan power. Di sini bukan energy. Saya tidak tahu terjemahan cocok atau tidak. Tapi aslinya adalah authority. Tapi bukan power, bukan energy. Saudara-saudara, banyak tukang becak kakinya lebih kuat dari kamu. Banyak ahli pidato bicaranya lebih menggebu-gebu dari kita. Tetapi saya sudah dengar ada yang dijadikan lelucon, ada yang didengar tuh seperti angin lewat. Waktu dengar Yesus lain, dia bicara sebagai seorang berotorita. Inggris pakai S di bahasa Mandarin, like di Indonesia sebagai dan seperti, dua kali beda. Di dalam bahasa Tionghoa dia berbicara seperti orang berotorita, tidak seperti orang Parisi yang menjadi ahli Taurat. Di Inggris, he speak as an authority people, not as a scribes of the Jewish. Di Indonesia, satu kali sebagai, satu kali seperti. Karena dia berbicara kepada mereka sebagai orang yang berkuasa. Tidak seperti, satu kali sebagai, satu kali seperti. Saya kira mungkin bahasa Indonesia ada kelebihannya. Waktu dia berbicara, dia tidak perlu seperti orang lain. Tetapi orang-orang yang menjadi ahli Taurat bicara seperti orang lain. Yesus ada otoritas sendiri. Dia ada sumber dari perkuasa paling besar. Tapi jangan lupa, setelah dia selesai melayani di dunia, dia mengutus umatnya, rasulnya pergi ke seluruh dunia. Dia mengatakan sekali, lihatlah, kuasa langit dan kuasa bumi semuanya sudah diberikan kepadaku. Itu sebenarnya aku perintahkan, pergilah ke ujung bumi, kabarkan Injil kepada segala bangsa, jadikan mereka muridku, belajar seperti aku. Jadi sebelum utus, dia memberikan sesuatu syarat. Dia mengutamakan sesuatu fondasi, yaitu ada kuasa otoritas yang diberikan Bapa kepada dia. Otoritas surga, otoritas dunia. Karena dia mempunyai otoritas itu, maka dia mempamerkan kelebihan lain dengan semua orang lain. Satu kali Yesus di kapal lagi tidur, murid-muridnya mendayung di tengah-tengah laut Tiberias. Mendarat angin besar meniup, ombak besar memukul akan kapal itu. Kapal itu tergoncang-goncang, hampir tenggelam. Mereka semua tidak bisa dayung lagi karena tidak berhasil. Mereka datang ke Yesus, Rabi, kami semua hampir mati, engkau tidak pedulikah? Yesus bangun, maaf ya, saya lagi ngantuk. Tidak, Yesus bangun. Kenapa kau imannya begitu kecil? Sampai kapan saya harus menanti generasi seperti ini? You little fail people. Iman yang kecil seperti ini. How long should I wait for this generation? Saya harus tunggu sampai kapan? Lalu Yesus berdiri berkata, tenanglah laut, diamlah angin. Setelah Yesus mengatakan kalimat itu, angin berhenti tiup, ombak menjadi tenang. Mereka takjub dan mereka berkata, siapakah orang ini? Bahkan angin dan ombak mentaati dia, mendengar perintah dia. Itu kuasa, itu bukan energi. Kalau dengan energi Yesus suruh tenang laut, tidak bisa. Suruh angin berhenti, tidak bisa. Karena itu energi bagaimana besar, tidak lebih kuat daripada kekuatan daripada angin yang meniup. Pada waktu tsunami di Aceh, angin begitu besar sampai kapal 70 ton atau 170 ton, aku lupa, ditiup sampai terbang, lalu pindah 5 km, berhenti di bukit.
Saya pergi lihat, saya kaget. Siapa yang kuat angkat satu mobil, lalu suruh jalan 5 kilometer, taruh mobil lain tempat. Itu bukan mobil. Mobil yang kecil tidak sampai 1000 kilo. Mobil yang besar paling banyak 2000 kilo. Siapa bisa melempar itu? Begitu lempar 1 kali 5 kilometer sampai di bukit. Tetapi angin bisa. Angin yang tidak kelihatan wujudnya. Angin yang tidak ada warna dan tidak bentuknya. Waktu dia lagi ngamuk, bisa membuat kapal 170 ton terbang lalu berhenti di gunung. Saya pertama kali lihat kaget. Saya baru tahu apa itu artinya bencana tsunami, bencana angin ribut, bencana gempa bumi yang menakutkan. Beberapa hal yang bikin saya terkesan sekali. Kapal yang pindahkan, tetapi masjid tidak goyang. Semua bikin saya kaget. Tapi saudara ingat, kuasa Tuhan lain. Waktu Yesus bikin, tenanglah angin, diamlah ombak. Angin dan ombak tenang dan diam. Mereka sangat takjub dan berkata, siapakah orang ini sampai angin dan ombak pun taat kepada dia. Itu kuasa. Apa bedanya kuasa dengan energi? Energi dari materi, kuasa dari rohani. Energi dari dunia ini, kuasa dari dunia surga. Energi dibentuk, dibikin oleh manusia, tapi kuasa daripada Tuhan Allah itu sendiri. Ini kali di Texas ada salju yang turun terus menerus. Akhirnya semua listrik berhenti. Amerika bisa berhenti listrik 3 hari 4 malam. Amerika bisa sampai pabrik listrik tidak mengalirkan listrik lagi ke rumah. Amerika bisa terjadi ratusan ribu orang kedinginan hampir mati. Texas itu lebih dekat seperti daerahnya, kira-kira utaranya Vietnam. Itu tempat yang tidak pernah ada salju. Kali ini mendadak salju turun sampai begitu tebal di Texas. Orang Texas kaget, tidak pernah terjadi. Setelah dia lahir sampai sekarang umur 70 tahun, tidak pernah ada satu kali salju. Kenapa Texas ada salju? Kalau satu hari Jakarta ditimbun dengan salju 50 cm, engkau akan kebingungan sampai hampir mati. Kali ini tidak pernah terjadi. Tetapi ternyata setiap 100 tahun, antara 9 sampai 100 tahun, satu kali ada salju turun di Texas, ada salju turun di New Mexico, di tempat seperti yang dekat daerah yang agak panas. Lalu saya tanya, kenapa kali ini listrik tidak ada? Negara yang teknologi begitu tinggi, negara Amerika yang begitu kaya, masakan lampu pun tidak bisa nyala, listrik bisa berhenti. Kenapa? Karena mereka dulu pakai batu bara untuk menghasilkan listrik. Mereka memakai itu bensin untuk menghasilkan listrik. Seperti itu sesuatu yang kita katakan itu satu apa itu yang besar sekali, mesin untuk mengeluarkan listrik. Itu apa? Hah? Kita juga ada kok. Kita kalau listrik berhenti kita pakai genset, ya. Itu bahannya pakai bahan bakar solar, minyak bensin, atau pakai batu bara. Sekarang karena teknologi maju, mereka mau hemat, mau bikin dunia ini lebih bersih, lebih hijau, maka tidak lagi pakai bahan bakar itu, pakai angin. Dan ada kipas yang 3 segi. Itu keluar angin, kalau di Texas anginnya besar, kalau itu putar dari tenaga angin menjadi listrik. Maka pakai ribuan kipas di angkasa itu, kipas yang ditaruh di tempat terbuka lalu kirim listrik ke rumah. Cilaka. Ini kali kipas itu kena salju, semua beku, semua berhenti. Angin tiup dia tidak jalan. Tidak jalan, tidak hasil listrik. Tidak hasil listrik, semua rumah black out. Saya terheran, kenapa Amerika bisa tidak listrik? Ternyata kemajuan manusia, teknologi manusia melawan apa yang tradisi, lalu berhentikan semua cara kuno, kira manusia pintar, akhirnya menjebak sendiri. Saudara-saudara,
Yang mempunyai kuasa melebihi hukum alam hanya Tuhan. Manusia kalau semua hanya pakai hukum alam, pakai tenaga alam, tapi tidak mempunyai kuasa yang lebih besar, akan terbelenggu, akan terbatas di dalam kebodohan yang disebut kebijaksanaan manusia sendiri. Apa bedanya kuasa otoritatif dan kuasa energi? Ambil contoh, satu mobil kalau jalan di tengah-tengah jalan yang raya, karena banyak itu karet sehingga jalannya tidak rusak. Dan mobil yang paling besar di Indonesia bisa 5.000 kilo sampai 10.000 kilo. Berarti satu truk yang besar beratnya 5 ton. Yang lebih panjang lagi 10 ton. Tetapi motor tank itu satu motor tank beratnya bisa 40 ton sampai 50 ton. Ada senapan, ada mesin, ada roda, ada itu tutupan atau kerangka besi yang begitu berat. Itu sebab saya pernah lihat satu kali, mendadak ada beberapa motor tank berjalan di jalan besar di Surabaya. Setelah jalan pergi, saya lihat semua jalannya rusak. Itu tirnya, aspalnya semua gumpal. Lalu semua karena beratnya tank di atas. Itu semua rusaknya sampai kira-kira 5-10 cm. Sesudah satu kali jalan, kelihatannya megah sekali. Lewat. Pemerintah harus pakai ratusan juta waktu itu untuk bikin betul jalan itu. Karena mobil kalau lewat sudah cilaka. Sudah semua jalan rusak. Motor tank mempunyai kekuatan, kalau mobil biasa kadang-kadang punya 500 kuda. Yang kecil-kecil 30 kuda. Yang biasa sedan 200 kuda. Tenaga kuda berapa besar, engkau bisa lari berapa cepat. Tenaga kuda makin kecil, engkau hanya bisa pelan. Sangat terbatas. Nah, mobil baik adalah pakai bensin sedikit, keluar tenaga kuda yang banyak, lalu bisa lincah untuk disetir, bisa cepat untuk mengejar waktu. Itu namanya mobil yang baik. Tetapi saudara-saudara, motor tank mempunyai tenaga kuda ribuan kuda. Satu motor tank jalan. Kalau ada sesuatu dia bisa melewati, ada yang susah lewat, dia langsung menginjak atau menindas langsung lewat. Dia perlu tenaga ratusan tenaga kuda satu motor tank. Sekarang saya mau tanya, kalau motor tank berjalan, you berani berdiri di depan, dia langsung kejot dia punya gas, engkau langsung menjadi daging seperti abon, seperti yang sudah hancur, leleh, seperti binatang yang mati. Itu namanya dia punya tenaga besar. Kamu tenaga bagaimana hebat, bagaimana kuat menjadi juara untuk harter, untuk menjadi juara angkat besi, tetap akan digilas, akan mati. Tetapi engkau pernah lihat motor tank ratusan mau lewat satu tempat, mendadak berhenti hanya karena prit, satu suara satu orang. Setelah dia mengeluarkan sulingnya, prit, semua motor tank, yang setiap motor tank ratusan ribuan kuda tenaga, semua berhenti. Karena apa? Di sini ada tenaga, di situ ada kuasa. Engkau datang dia, prit, engkau mesti berhenti. Karena dia pakai kuasa mengalahkan tenaga yang besar. Inilah arti ayat ini. Yesus berbicara sebagai sesuatu orang berotoritas yang tinggi dari Tuhan. Dia mengatakan setiap kalimat dengan otoritas surgawi. Tetapi manusia khotbah pakai tenaga dari daging. Alkitab berkata, bukan berdasarkan daging, bukan berdasarkan kekuatan dunia, berdasarkan Roh Kudus. Baru engkau bisa melayani, bisa menggenapi rencana yang ditetapkan oleh Tuhan Allah. Saudara-saudara, dua ayat ini mengandung arti yang begitu dalam. Jesus say everything
with authority from heaven is different from the scribes, from the Pharisee, from the rabbi of Israel people. Dia tidak sama dengan Nabi. Waktu saya umur 23, sebelum lulus dari sekolah teologi, saya berkata, tidak lama lagi saya akan lulus. Tuhan saya minta beri kuasa rohani kepadaku. Sehingga pada waktu saya berkhotbah, meskipun saya sakit atau saya tubuhnya lemah, energi tidak cukup, tapi kuasa cukup. Waktu saya menghibur, saya harap pendengar mendapat penghiburan dari Tuhan. Waktu saya menegur, pendengar merasakan penghakiman dari Tuhan. Waktu saya mengajar, mereka menerima pengajaran dari Tuhan. Merasakan kuasa bukan di mimbar, kuasa masukkan hati mereka. Dan mereka berubah, mereka transform menjadi orang yang dirubah oleh kuasa Tuhan, menjadi orang Kristen yang lebih baik. Sekarang saya makin tua, makin tidak mempunyai kekuatan fisik, tidak mempunyai kekuatan badan, kesehatan di dunia ini. Tapi saya minta Tuhan, sebagai orang tua, saya mau berkhotbah dengan otoritas dari surga. Sehingga setiap kali khotbah yang masuk ke hatimu ada kuasa rohani yang diberikan oleh Tuhan sendiri. Demikian saya menutup seluruh khotbah tentang khotbah di bukit, fase 5, fase 6, fase 7. Dan tidak lama kemudian saya harap khotbah di bukit menjadi satu buku yang tebal, boleh dicetak, saudara boleh memiliki dan saudara boleh mengingat kembali apa yang pernah engkau dengar di dalam gereja, di dalam mimbar dari pusat katedral Mesias di sini. Tuhan memberkati kita. Mengenai iman rasuli sudah jadi buku, boleh hubungi toko buku bagaimana membelinya. Dan ini akan diteruskan menjadi buku khotbah di bukit, tafsiran dari pengajaran Yesus Kristus tentang kerajaan surga. Mari kita semua tunduk kepala, kita mau masuk di dalam doa. Saya minta Pendeta Heru naik ke atas memimpin kita berdoa untuk menyambut firman Tuhan yang baru kita mendengar. Mari kita semua berdoa. Pendeta Heru pimpin kita. Bapak dalam surga, kami bersyukur untuk semua rangkaian khotbah di bukit selama pasal 5, 6, 7 yang sudah boleh dikhotbahkan dari mimbar ini, yang mengisi kebutuhan dan menguatkan rohani dari jemaat. Dan kami bersyukur untuk penutup pada hari ini ya Tuhan, biarlah kami boleh berdiri di atas fondasi yang teguh di dalam Kristus Yesus. Dan kami boleh diutus keluar untuk membawa berita firman Tuhan kepada dunia yang memerlukan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin.
Tuhan.